والأعرج بن هرمز قد شاع مجاهد عطى سعيد عكرمة والأسود الحسن زر علقمة كذاك مسروق كذا عبيدة هجوم سبعة لهم لابد. Ya segitu dari bait 45 sampai 66. Insyaallah kita satu menyelesaikan ada tulisan ini kalung yang kedua, dan karena kalungnya ada 6, kemarin baru 1, hari ini insyaallah 3 karena pendek-pendek ya. Itu kalung kedua sesi 1, kalung ketiga sesi 2, dan kalung keempat sesi terakhir. Dan insyaallah semua waktunya normal meskipun Jumatan, karena tempat Jumatannya dekat dan terkejar dari sini. Jam setengah 12 teman-teman selesai daurah bisa langsung pergi persiapan segala macam sholat Jumat di masjid dekat sini. Silakan dibuka bait ke-46 arti tulisan. Nah, ini kalau kedua ma yarji'u ila sanad. Kembalinya tentang sanad. Kalau kemarin kembalinya tentang apa? Nuzul. Ini tentang hal-hal terkait turunnya ayat. Ada yang turunnya di waktu di Mekah, ada yang waktu di masa Madinah. Ada yang turun malam, ada yang turun siang, ada yang turun saat safar, ada yang turun saat kabar, dan seterusnya. Ada yang turun paling pertama, turun paling terakhir. Apa ayat yang paling terakhir turun? Surat 4 ayat 176. Ya astagfirullah kulilah istighfar. Adapun sekarang maka yang terkait dengan sanad. Karena Al-Qur'an Al-Karim sampai ke kita itu dengan sanad. Ini ya dikatakan oleh Ibnu Hazm, salah satu keistimewaan umat Islam. Umat Islam memiliki sanad. Sanad ini menjamin ya kepastian daripada hal yang sampai ke kita. Sederhananya gini, kalau datang pesan pengumuman di grup WhatsApp, kita tanya, ya pengumuman di grup WhatsApp orang tua santri Karim, pengumuman hari Ahad 16 Oktober seluruh santri nonton bola di Stadion Merpati. Kaget menonton siswa. Masa nonton bola di Stadion Merpati? Atau dari siapa informasinya? Itu nanya apa namanya itu? Nanya sanad. Kalau dijawabnya dari grup sebelah, nah itu majhul. Sanadnya dikenal. Apaan grup sebelah? Sebelah kanan, sebelah bawah, kanan atau kiri? Itu ya. Jadi sanad itu penting untuk menjamin apa? Keaslian informasi sampai ke sumber pertama. Kalau nggak ada, cuma tertulis dong. Ya bisa aja orang tulis. Tapi tulis dari siapa nih tulisannya? Saya mendapat informasi dari pulang. Itu sanad. Dan ini sanad keistimewaan umat Islam. Karena umat-umat lain kitab sucinya sanadnya terputus. Umat Islam kitab suci kita sanadnya nyambung sampai Nabi, ya, dan nyambungnya secara mutawatir dari banyak ke banyak. Nggak mungkin mereka sepakat bohong, nggak mungkin mereka semuanya lupa. Oke. Makanya kita yakinnya bahwa Quran yang kita baca itu sama persis dengan Qurannya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sanadnya mutawatir. Yakinnya secara logika, bukan secara dogma atau doktrin belaka. Enggak. Kita mengimani Quran kita kayak Quran Nabi itu ya seperti kita percaya ada kota namanya Semarang, padahal kita nggak pernah ke Semarang. Percaya kita. Kenapa? Orang banyak pernah ke Semarang, cerita ke orang banyak, kita percaya. Sampai informasi secara khawatir. Kita percaya ada kota New York, meskipun belum pernah ke New York misalnya, saya belum. Tapi kalau belum pernah, saya ceritain nih. Nah, saya ceritain. Yang orang lain cerita, meskipun nggak pernah di internet, ya percaya. Jelas ya. Ini mutawatir itu diakui sebagai salah satu sumber valid ilmu yang logis, bahkan oleh para filsuf. Ya, makanya Al-Farabi dan Ibnu Sina sendiri kutip dari para filsuf Yunani kuno, semisal Socrates, Aristoteles, Plato, bahwasanya kalau informasi sudah mutawatir maka pasti benar. Ini pasti benar sumbernya
nyambung ke yang pertama. Kalau mutawatir, makanya dalam matan surah An-Nur dikatakan min awwaliyatin wa syahadati mutawatir. Dan seterusnya. Disebut itu pemahsusatin mutawatirat. Ada mutawatirat. Min awwaliyatin wa syahadati. Disaksikan. Kalau kita lihat langsung benar berarti. Tapi bisa juga pemahsusatin mutawatirat. Atau kita indra langsung yakin benar. Atau mutawatir. Jadi informasi yang valid itu bisa dengan kita melihat langsung atau kita mengindra langsung atau apa mutawatir. Tapi mutawatir sumber pertamanya atau generasi pertamanya harus menyaksikan langsung dengan indra. Oke? Dan Quran gitu. Karena Quran generasi pertama itu sahabat mendengar langsung Al-Quran, melihat langsung Rasulullah. Kemudian mereka cerita ke tabi'in. Kami mendengar Quran begini. Kami melihat Rasulullah. Bla bla bla. Sampai terus kita mutawatir banyak ya, sampai kita ke orang banyak. Maka kita yakin seyakin-yakinnya ya bahwa Quran kita seperti apa? Quran Rasulullah. Dan yakin seyakinnya Rasulullah itu ada. Oke, jelas nih. Itu kekuatan mutawatir di situ. Dan awwaliyatin musyahadati wa mahsusatin mutawatirat. Nah, itu mutawatirat. Makanya beliau bagi syarat Quran ada 3. Ada yang mutawatir, itu ilmu pertama hari ini. Kalau tambah kemarin 12, berarti ilmu berapa? 13. Ilmu kedua ilmu tentang qiraat ahad. Dan ilmu ketiga alias ke-15 ilmu qiraat syadzah. Wasab'atul qurra'u ma qad naqalu, dan 7 qari yang sudah menukilkan Quran ke kita. Famutawatirun. Mereka sangatnya apa? Mutawatir. Siapa saja 7 qari? 7 qiraat siapa saja? Urut. Apa enggak kalian? Yang pertama nomor 1 siapa? Nafi'. Tulis. Nah, ini enak nih, ada penulis cakep. Nomor 1 siapa? Nafi'. Nomor 2 Ibnu Katsir. Kamera di sebelah mana? Di sini ya. Biarkan kalian. 3 Abu Amr. Biar nggak tukar saya kasih bu. 4 Ibnu Amir. 5 nah kita nih. Siapa? Asim. 6 Hamzah. 7 Al-Kisai. Oke. Tetap. Ini mutawatir mereka. Kita Asim ya. Asim nanti punya banyak murid. Salah satunya muridnya namanya Hafiz. Mutawatir. Ya kelihatan ya bagi yang di online juga. Walaysa yu'malu, dan tidak boleh diamalkan bi ghairihi fil hukmi ma lam yajri. Tanpa selain yang mutawatir nggak boleh diamalkan. Fil hukmi, dalam hukum, dalam fikih. Dalam fikihnya nggak boleh, nggak diamalkan. Malam yajri, selama tidak berlaku sebagai majrat tafsir, sebagai tafsir. Islam bentuknya bukan dalam bentuk tafsir. Wa illa, kalau bukan sebagai tafsir, fadri, maka ketahuilah qaula ini ada 2 pendapat, diamalkan atau nggak diamalkan. Yang benar in aradul marfu'u qadimhu. Dia diamalkan kecuali kalau ada hadis marfu' yang bertentangan dengannya, baru dimenangkan hadis marfu'. Dzal qaulu wal masmu', pendapat inilah yang didengar. Oke, kesimpulannya qiraat selain mutawatir, kita boleh bilang qiraat non mutawatir
Ya. Selain yang nanti disebutkan dari mutawatir, itu terbagi dua. Ada yang seperti apa? Tafsir. Atau kita boleh bilang bentuknya tafsir. Berbentuk tafsiran. Yang kedua, tidak berbentuk tafsiran. Kalau berbentuk tafsiran diamalkan nggak? Diamalkan. Dia bilang diamalkan. Kalau tidak berbentuk tafsiran, ada berapa pendapat tadi? Ada dua. Nah, pertama bilang tidak diamalkan sama sekali. Pendapat ketiga, yang kedua, diamalkan. Kecuali jika apa? Bertentangan dengan hadis marfu. Hadis marfu kemarin saya bilang hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jangan lupa ada marfu itu ke Rasulullah kemarin. Kalau ke sahabat namanya apa? Mursal. Cuma istilah lebih bagusnya sebenarnya balik saya. Kalau saat perkataan sahabat mauquf, tabi'in mursal. Nanti istilahnya jadi maktu. Begitu istilah hadis lah. Nah, kemarin kita sudah singkatnya marfu Rasulullah. Jangan, saya nggak mau pindah ke istilah lain. Cukup marfu itu Rasulullah. Ya, itu aja. Jadi kalau berbentuk tafsiran maka diamalkan. Kalau tidak berbentuk tafsiran ada dua pendapat. Tidak diamalkan sama sekali atau diamalkan kecuali jika bertentangan dengan hadis marfu. Pendapat yang dipakai ini, itulah maksudnya kata penulis. Walaysa yu'malu bi ghairi lawali ma lam yajri majra tafsiri. Kalau berbentuk tafsiran diamalkan. Wa illa kalau enggak bentuk tafsir fadri maka ketahuilah qaulaini ada dua pendapat. In arabahul marfu' faqih dal qaul wal masmu'. Kalau dia yang benar atau pendapat diamalkan kecuali jika bertentangan dengan hadis marfu'. Jelas nih ya. Sekarang kita beri contoh. Ini kita coret aja ya, karena udah bukan pendapat yang kita pakai. Set. Yang berbentuk tafsiran, misalnya qiraat Ibnu Mas'ud. Qiraat siapa? Mas'ud. Di surat An-Nisa ayat 12. Nanti sesi berikutnya kalian pada pegang Quran ya. Kita kalau bisa sekarang nih, ambil Quran cepat. Selesai ambil Quran. Kalau kita bakal buka qiraat. Memang pegang Quran. Surat berapa nih?
4 ayat 12. Benar ya? Kalau tidak berbentuk tafsiran, oke, contoh pertama berbentuk tafsiran dan itu diamalkan adalah firman Allah di surat, bukan firman Allah, Qiraat Ibnu Mas'ud. Qiraat Ibnu Mas'ud terhadap surat, atau salah satu Qiraat Ibnu Mas'ud terhadap surat 4 ayat 12. Beliau baca ini. Wa in kana yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun min ummin falikulli wahidin minhuma sudus. Jadi karena di situ ada nggak kata-kata min umminnya? Ada nggak kata-kata min ummin? Tengah-tengahnya ya. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun, gitu kan ya? Falikulli wahidin minhum masudus, benar ya? Tapi maksud bacanya wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun min ummin falikulli wahidin minhum masudus. Nah, ini kata-kata min ummin itu nggak ada kan di qiraat mutawatir, ya nggak ada? Ada, sebelah mana nggak ada. Maka kita bilang bahwa ini qiraat non mutawatir. Qiraat apa? Non mutawatir. Dan qiraat non mutawatir kalau berbentuk tafsiran diamalkan. Ya, pun begitu dalam mazhab Syafi'i karena dianggap seperti hadis ahad. Ini tafsiran, tafsir bahwa saudara dan saudari di sini saudara dari apa? Seibu. Saudara saudari seibu, maka diamalkan. Ini contohnya yang diamalkan. Sekarang contoh yang tidak berbentuk tafsiran. Dan kalau berbentuk tafsiran diamalkan. Kalau tidak berbentuk tafsiran bagaimana? Diamalkan juga, tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau bertentangan dengan hadis Rasulullah, maka yang diamalkan adalah hadis Rasulullah, bukan qiraat non mutawatir. Contoh yang tidak bertentangan adalah qiraatnya Ibnu Mas'ud juga terhadap surat 5 ayat 40. Coba dibuka surat 5 40. Wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba jazaa'an bima kasaba Allahi wallahu azizun hakim. Benar nggak ayat itu? Yang 38 ya? Masa itu. Yang berapa tuh? 38. Nah, yang masuk bacanya bukan faktor idihuma. Wasariqu wasariqatu faqta'u aymanahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Allahu azizun hakim. Ini salah satu ya. Salah satu qiraatnya siapa? Dan maksudnya maksud ini pernah Ibnu Mas'ud lagi ngajarin Quran, terus Ibnu Mas'ud mendiktekan Quran di salah satu sesi majelis. Ibnu Mas'ud diktekannya apa? Faqta'u aymanahuma. Maka mencurilah kita perempuan, potonglah tangan kanan mereka. Kalau Qurannya gimana? Faqta'u aydiyahum. Potong tangan aja, nggak ada keterangan kanan dan kiri. Tapi di sini ada keterangan apa? Aymanahuma, tangan kanan.
Ini tidak bentuk tafsiran kan, nggak nambahin, tapi mengganti kan. Nah, kalau gitu ada nggak hadis yang bertentangan? Nggak ada. Justru ada hadis yang menegaskan. Di mana Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari motong pencuri tangan kanannya sampai pergelangan. Oh, berarti ini hadis atau ini qiraat non mutawatir diamalkan. Pencuri ya itu dipotong apanya, tangan sebelah mana? Tangan kanan. Dari mana kita tahu tangan kanan? Satu dari praktek Nabi riwayat Bukhari, dua dari qiraat ini, qiraat Ibnu Mas'ud yang non mutawatir. Di mana beliau bacanya wasariq wasariqatu faqata'u aymanahuma. Oke. Jelas nggak nih? Sekarang yang contoh yang bertentangan. Yang bertentangan dengan hadis marfu. Apa contohnya? Surat 2:185. Salah satu qiraat Ubay bin Ka'ab. Gimana ayatnya? Di situ nanti ada ayat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau sedang safar terus dia milih untuk tidak berbuka, maka dia wajib mengqadha di hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Fa iddatun min ayamin ukhar. Kita baca gitu terus langsung yuri dulu bingung justru. Kalau kalau bin Ka'ab bacanya fa'idatum min ayamin ukhar mutatabi'at. Ada tambahan apa? Mutatabi'at. Nah ini tidak berbentuk tafsiran nih ya. Tambahan justru yang menafsirkan satu makna. Oleh kan menafsirkan makna akhun akhutun, apa ini akhun akhutnya bingung ya. Ini enggak. Nah dia qiraatnya non mutawatir. Ternyata kalau kita memahami dari qiraat ini, orang yang sakit atau safar kalau mau mengqadha puasa Ramadan, qadanya harus mutatabiat. Apa arti mutatabiat? Berturut-turut. Coba saya tanya teman-teman, kalau qadha Ramadan harus berturut-turut nggak? Nggak harus. Saya perempuan headnya berturut-turut emang, ya kan? Betul 7 hari misalnya head. Tapi kalau qadha apa harus 7 hari berturut-turut? Kan enggak. Terus gimana dengan qiraat ini? Qiraat ini fa'iddatun min ayyamin ukhra mutatabi'at. Gimana? Qiraat Ubay. Nah, kita bilang ini bertentangan dengan hadis marfu. Apa hadisnya? Hadis riwayat Imam Nasai dalam Sunan Kubro. Dalam As-Sunan Al-Kubro. Sunan Kubro itu buku asli dari Sunan Nasai. Sunan Nasai peringkasan dari ini. Di mana Nabi SAW bersabda, "In kana Ramadan min Ramadana tasumi yauman maka ada kisah Ummu Hani namanya. Siapa? Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupunya Nabi SAW karena saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani selamat lagi, Nabi main ke rumah beliau dan keluarga-keluarganya. Ya. Kemudian Ummu Hani lagi puasa. Nabi SAW datang bawa susu, Nabi minum susu. Terus Nabi tawarin, nih minum. Dan bekas minum Nabi SAW itu berkah. Sepakat seluruh ulama dianjurkannya bertabaruk dengan bekas-bekas Nabi SAW. Sepakat seluruh ulama. Bekas minum,
rambut beliau, whatever dan seterusnya apapun dari hal-hal terkait beliau karena berkah. Masuk air liur beliau yang apa? Kenapa kamera gerak sendiri? Oh, ya. Jadi Ummu Hani ditawarin apa? Air susu yang tadinya Nabi bekas minum situ, betul nggak? Ummu Hani lagi ngapain? Lagi puasa. Tapi Ummu Hani minum aja deh. Selesai minum, Ummu Hani bilang, wahai Rasulullah, ini untuk asuh. Saya sebenarnya puasa. Walaupun kali itu an arudha sutroka, tapi aku nggak suka kalau aku menolak bekas minum engkau. Makanya saya batalin puasa, saya minum susu. Kata Nabi SAW, in kana qada'an min Ramadhana fasumi yawman makana. Kalau ini puasa kamu wahai Ummu Hani adalah puasa qada Ramadan, maka kamu ganti lagi. Ada hari ini nggak sah, jelas lah buka puasa. Dan wajib ganti. Oke. Lanjutan hadisnya nanti kalau puasa sunnah maka terserah kamu mau diganti atau enggak. Karena sunnah boleh dibatalin. Terpahami dari sini, Nabi SAW cuma nyuruh Ummu Hani untuk mengganti puasa hari tersebut yang batalin. Karena puasa qada Ramadan hukumnya wajib. Ya enggak? Qada Ramadan hukumnya wajib. Maka kalau dibatalin wajib diganti. Tapi di sini Nabi SAW tidak bertanya pada Ummu Hani, Ummu Hani, ini udah hari keberapa? Kalau batal berarti harus diulang dong, ya nggak? Kalau berturut-turut kan gitu, saya 7 hari. Batal di hari ketiga. Hari berikutnya puasa, hitung dari 1 apa hitung dari 3? Kalau berturut-turut, kok tidak? Jangan diam aja. Ulang, kalau puasa ganti Ramadan, kodok harus berturut-turut. Maka kalau kodoknya 7 hari, batal dulu karena haid atau sakit 7 hari. Kemudian dia mulai puasa hari 1 lancar, hari 2 lancar, hari 3 kayak Ummu Hani kejadiannya batal siang-siang. Nah hari keempat kan puasa lagi tuh, mengganti. Hitung dari 1 apa hitung dari 3? Kalau berturut-turut harus hitung dari 1. Paham ya? Harus dari 1 itu. Tapi Nabi di sini nggak nanya Ummu Hani, Ummu Hani, udah hari keberapa nih? Nah, jangan lupa diulang ya. Nabi bilang gitu nggak? Enggak, Nabi cuma bilang ganti. Dan kaidah dalam usul fikih mengatakan tarkul istifsal fi mawdi'il ijmal inazzalu manzilatal umum fil maqal. Kalau Nabi nggak ngerinci ya udah yang umum berarti nggak ada rincian. Kalau gitu maka qada puasa Ramadan berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra boleh dilakukan tidak berturut-turut. Boleh dilakukan apa? Nah Ustaz, gimana tentang qiraat? Salah satu qiraatnya Ubay bin Ka'ab. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra mutatabi'at. Gimana Ustaz? Boleh kemanain? Kita bilang itu qiraat non mutawatir. Oke? Dan dianya apa? Bukan berbentuk tafsiran. Dan dia ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang marfu. Maka yang mana dimenangkan? Hadis Nabi SAW. Yang kita amalin nanti. Oke? Jelas ya? Nanti di foto aja biar teman-teman tetap fokus. Ada satu orang moto itu aja biar cepat. Tapi kalau mau ditulis bagus. Kalau memang mampu, kalau udah jauhan kebanyakan agar tetap fokus dua orang boleh difotokan. Nanti untuk juga yang di grup ya, yang online mungkin nggak bisa ngeliat jelas, fotokan saja. Tapi teman-teman perhatiin yang paling penting buat saya di daurah ini, pahamin setiap contohnya. Jadi kita memahami bait, kemudian kebayang kasusnya, dan memahami contoh. Itu aja 3 output dari daurah ini. Yang pertama teman-teman paham bait ini artinya apa. Oke. Yang kedua paham maksud yang sedang dibahas itu apa itu syad, apa itu mutawatir. Dan yang ketiga paham apa?
Satu aja contohnya masing-masing. Target daurah kita seperti ini. Ini ya. Lanjut. Wasaniyul ahadu kasalasati tasba'uha qira'atus sahabati. Yang kedua, tadi yang pertama kategorinya mutawatir. Yang mutawatir qiraat siapa aja? Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Kata beliau, wasaniyul ahadu. Yang kedua ahad. Dan dibaca saniyu ini darurat syair. Wasani mestinya bukan wasani ya, tapi wasani. Tapi ya biar pas wazannya. Wasaniul ahad, yang kedua yang ahad. Kasalah seperti kirot yang tiga. Apa kirot yang tiga? Maksudnya kasalah sama penglima. Kirot siapa aja? Abu Ja'far, terus Ya'qub dan Khalaf. Hebat. Menurut Al-Imam Az-Zamzami ini dan mengutip dari kitab Nuqayatul Ulum bahwa tiga qiraat ini qiraat yang ahad. Abu Ja'far, Ya'qub, Khalaf. Tasba'uha qira'atus sahabati, sama juga seperti qiraat sahabat. Contoh qiraat sahabat mana? Itu tadi tiga itu qiraat sahabat. Qiraat sahabat dihukumi qiraat apa? Ahad, qiraat ahad. Oke. Lanjut. Wasalisu syahidul ladzi lam yashtahir mimma qarahu tabi'una wastuqir. Yang ketiga, syadz. Apa itu qiraat syadzah? Oh ya, ahad dulu. Apa arti ahad? Ahad itu artinya seperorangan, perseorangan. Kembalikan dari mutawatir. Kalau mutawatir banyak, dari banyak. Kalau ahad tuh salah satu tingkatannya ada yang sedikit, cuma 3, cuma 2, cuma 1, cuma 4. Ahad. Dan Quran tuh enggak bisa ahad, harus mutawatir. Makanya kita yakinnya. Kalau Quran cuma riwayatnya satu ya bisa aja lupa satu tuh. Ya, bisa aja bohong deh, bisa aja mungkin. Tapi kan orang banyak, mana mungkin, apalagi lintas kota, nggak mungkin bohong. Mesti asli begitu. Kita aja pada informasi dari satu orang, nggak yakin kita. Tapi kalau tanya informasi, seret, ya, Kefiri udah punya anak lagi misalnya, lahiran. Satu, masa sih? Tapi jabri kita tuh 2, 3, 4, 5, 6, 10 jabri. Informasinya sama semua. Yakin kita. Pertama itu begitu konsepnya. Tapi kalau ahad enggak, satu. Dan berarti harus sampai ujung banyaknya. Kalau ahad bisa aja banyak, tapi ujungnya paling pertama tuh satu, paling pertama 2, itu masih ahad. Karena kalau mau mutawatir harus banyak dari banyak. Makanya qiraat yang 3 menurut Imam Zamzami kan qiraat sahabat itu qiraat yang jenisnya apa? Ahad, karena riwayatnya nggak nyampe banyak. Maka kita nggak baca, nggak anggap walau aman min ummin itu Quran, nggak kita anggap. Quran harus mutawatir. Lebih parah ketiga, syadz. Kenapa? Karena dia menyelisihi qiraat yang lebih sahih dari dia. Udah dia dia menyelisih pokoknya, menyelisih qiraat yang lebih sahih. Mutawatir misalnya. Contohnya qiraat tabi'in. Qiraat tabi'in, misalnya Al-Hasan Al-Basri. Qiraat Al-Hasan Al-Basri. Beliau tabi'in. Ya. Belum membaca surat Al-Baqarah. Kalau kita kan la uqsimu bihadzal balad. Kalau beliau la uqsimu bihadzal balad. Ini kelamnya. La uqsimu bihadzal balad. Nah, misalnya Abu Roja. Qiraatnya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kalau kita fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Abu Roja tabi'in bacanya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'u jadi apa? Yad'u.
Ya dulu mengabaikan, ya dahulu meninggalkan. Pikiran kedua. Wadduha wal laili idza saja. Kita bacanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadda'aka. Urwah tabi'in bacanya ma wada'aka. Ma wada'aka. Jadi enggak pakai tasdid. Kalau kita ma wadda'aka rabbuka. Kalau beliau ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Gitu ya. Banyak enggak contohnya? Ada lagi misalnya Ar-Rahmanir Rahim Malaka Yaumaddin. Malaka Yaumaddin, yang menguasai tapi pakai fi'il. Malaka Yauma jadi maf'ul bihi. Yaumaddin. Ada kirat Maliki Yaumiddin Iyyaka yu'badu wa iyya. Jadi bukan iyyaka na'budu tapi iyyaka yu'badu. Dan banyak. Hasan ihdina siraton mustaqima. Siraton mustaqima. Nakira, bukan ihdina siratal mustaqim tapi ihdina siraton mustaqiman dan lain-lain macam-macam. Ya. Kata beliau, Imam Ghazali bilang, walai sayuqra'u bi ghairi lawali. Enggak boleh dibaca saat sholat, saat ngaji kecuali yang pertama. Yang pertama itu apa? Mutawatir. Yang 7. Kalau yang kedua, apa tadi namanya? Ahad. Apa aja qiraat ahad? Ada 2. 1 qiraat yang 3, 2 qiraat sahabat. Nggak boleh juga tuh. Kalau yang ketiga syadz. Boleh nggak dibaca saat ngaji biasanya? Nggak boleh, apalagi saat sholat. Lagi sholat. Ihdinas siratal mustaqima. Panjang baca-baca qiraat syadz lagi sholat. Walaysa yuqra'u bi ghairi lawali. Nah, kemudian beliau sebutkan 3 syarat qiraat yang sah. Apa beliau? Wasihatul isnad syartun yang jari. Syarat pertama, syaratnya sahih. Qiraat kalau mau benar, syarat pertama syaratnya apa? Sanadnya sahih. Lahu kasyuhratir rijali dhabtin. Riwayat-riwayatnya banyak terkenal dan mereka hafalannya kuat, top. Syarat kedua, wifaqu lafzil Arabi, sesuai dengan bahasa Arab. Kalau ini qiraat bahasa Arab, maka kalau panitia dikomisikan. Maka kalau itu enggak sahih qiraat. Enggak bisa dipakai. Wal khatti, dan sesuai dengan khat, sesuai dengan tulisan mushaf. Kita lihat qiraat sahabat. Walahu akhun au ukhtum min ummin. Sesuai dengan Quran enggak rasulnya? Masuklah, mana kata-kata ini enggak ada. Kalau yang sesuai dengan khatam minimal kayak gini tadi, na'budu dibacanya apa? Yu'badu, ya enggak? Masih mirip enggak? Tulisannya masih ada. Na'budu yu'badu. Kalau enggak, aimanahuma itu enggak sesuai. Ustaz, gimana dengan qiraat Nafi? Ya. Fala yakhafu uqbaha. Fala yakhafu uqbaha. Ini enggak ada fa, kita bacanya apa? Wa. Fa dari mana? Beda khat nih. Ya, tapi kan ada mushaf Madinah begitu. Jadi di antara 6 mushafnya Utsman, salah satunya pakai fa. Ustaz, gimana qiraat Ibnu Katsir? Di surat 9 ayat 100. Tajri, kita bacanya tahtal anhar. Dia bacanya tajri min tahtiha. Nah, di qiraat orang Mekah itu ada min. Nah, itu jelas ya. Atau qiraat Abu Amr juga, innallahal ghaniyul hamid. Enggak ada huwa. Qiraat Nafi, sari'u ila maghfiratin, enggak pakai waw. Itu semua ada mushafnya. Waktu itu sesuai dengan khat mushaf mereka. Karena mushaf Utsmani ada berapa? 6. 1 mushaf induk, 5 dibagi-bagi ke 5 kota. Apa aja? Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Syam. Saya masuk Damaskus dan Damaskus. Makanya 7 qiraatnya semua dari kota-kota tersebut. Nafi dari mana, Nafi? Madinah. Ibnu Katsir dari mana? Mekah.
Abu Amr Basra, Ibnu Amir Syam. Ini Damaskus maksudnya. Asim, Hamzah dan Kisai dari mana? Kufah. Mereka kalau ada beda khot itu perbedaan mushaf mereka memang. Lanjut. Selesai ilmu yang ke-15. Sekarang ilmu ke-16 atau keempat di kalung ini. Judulnya Qiraat Nabi SAW al-Wadid. Qiraat Nabi SAW yang ada hadisnya. Teman-teman perlu ketahui bahwa perbedaan qiraat yang mutawatirah artinya Nabi dulu ngajarinnya juga begitu. Qiraat mutawatirah artinya dulu Nabi juga ngajarinnya kadang-kadang waktu duha, kadang-kadang waktu duha, kadang-kadang waktu duha. Nabi kadang-kadang bacanya wala yakhafu uqbaha, kadang bacanya fala yakhafu uqbaha. Nabi kadang-kadang bacanya innallaha huwal ghaniyul hamid, kadang-kadang bacanya innallahal ghaniyul hamid. Oke, kalau mutawatir kita yakin seyakin-yakinnya Nabi dulu begitu juga bacanya. Oke. Ustaz, masa bisa beda-beda? Ya emang gitu. Ada dua atau lebih kisah ya. Sahabat sendiri kadang kalau belum tahu ada versi lain qiraat, kaget. Saya Umar. Ya, ketika salah seorang sahabat Quraisy, teman beliau di Mekah, Hisham bin Hakim jadi imam baca surat Al-Furqan. Kata Umar, faqara bi ahrufin ma aqra'ani biha Rasulullah SAW. Ini orang bacanya enggak kayak yang saya hafal selama ini. Ya. Maka kata Umar, saya hampir-hampir menarik dia, cuma lagi sholat, terus saya tarik. Jadi menurut Umar, temannya ini waktu di Madinah baca Qurannya surat Al-Furqan nggak persis yang dihafalin. Saya diajarin Nabi nggak begini. Nah, orang baca malah beda. Umar mau tarik, cuma lagi sholat, sabar. Kalau saya salah langsung ditarik. Kenapa kamu baca surat Al-Quran kok nggak sesuai dengan yang diajarkan Rasul? Saya diajarin Nabi nggak gitu. Kata Aisyah, saya diajarin Nabi juga. Kaget kan Umar? Ya, dibawalah mereka berdua, bawa ke Nabi SAW. Nabi suruh Hisham baca Quran. Ya baca coba kayak gimana? Selesai baca, hakada unzilat. Kayak gini Quran diturunkan. Kaget Umar, terpojok. Yang saya salah dengerin. Mungkin bahasanya begitu. Hisham kayak di atas angin, ya kan? Saya udah ACC, ACC oleh Rasulullah. Mar baca Mar, siap. Umar nggak bilang, tahu Nabi berojah dulu. Cuma kelakuan santri, bukan karim tuh. Santri bukan karim tuh. Kalau santri karim, siap terus baca. Umar baca. Belum tabar kalau di nazar Quran. Hal kada usulan, begitu juga. Oh, kaget baru. Masa ini benar padahal beda. Nah, Nabi bersabda dengan sabda beliau yang terkenal, Inna Qur'ana unzila ala sabati ahrufin faqra'u ma tayassara lakum minha. Sungguh Quran diturunkan dengan 7 ahruf. Ya, 7 ahruf ini adalah 7 pola variasi. Salah satu variasinya variasi qiraat. Maka bacalah yang paling mudah buat kalian. Jadi boleh milih mau pakai Hafiz An-Asi, mau pakai Waris An-Nafi, bebas milih. Kayak Umar dan temannya Hisham. Dan waktu ada lagi kisah diriwayatkan ada di Fathul Bari. Ubay kejadian mirip. Kalau Ubay dia lagi nggak jamaah, lagi ngaji di masjid, ada orang masuk sholat, kemudian jahar mungkin masbuk atau ketinggalan lah. Mungkin habis maghrib gitu, sholat maghrib. Ubay di masjid nungguin isya, bahasanya kita gitulah biar kebayang ya. Ada orang masuk ketinggalan sholat maghrib, sholat jamaah mereka kencang bacanya. Ubay bilang, ini orang beda bacanya. Dimarahin sama Ubay, kenapa beda bacanya? Padahal Ubay loh. Diadukan ke Nabi mirip kejadiannya kayak tadi Umar. Intinya, Nabi kadang ngajarin sebagian sahabat begini dan ngajarin sebagian sahabat di majelis lain agak beda. Nanti terus diwariskan ke tabi'in begitu sampai dilakukan oleh 7 qiraat tersebut. Nah, ada beberapa hadis menyinggung perbedaan tadi. Tapi nggak semuanya terekam dalam hadis, tapi kita yakin mutawatir. Nggak ada di hadis bukan berarti nggak ada. Yang majelis banyak, capek juga semua dihadisin. Ya, udah jadi Quran lebih mantap daripada jadi hadis. Maka kata beliau wa aqadal hakim fil mustadraki, Imam Al-Hakim dalam Mustadrak membawakan bab tentang ini.
baban laha haitsu qara bi maliki. Bab tentang qiraat. Perbedaannya tadi. Haitsu qara bi maliki, di mana Nabi bacanya maliki. Ini di surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Pendek. Karena ada qiraat lain bacanya apa? Panjang. Qiraat saya baca panjang ya, kita misalnya. Kata Syadidiyah, wa maliki yaumiddin rawihi nasiru wa inda siratin wasirati liqul bula bihaitsu atawassada zayan ashma la dakhala fin wasmi khalla bilawal. Jadi ada yang baca maliki, ada yang baca maliki. Nabi pernah tuh baca maliki. Imam Al-Hakim riwayatkan. Kada siratu, gitu juga Nabi pernah baca as-sirat pakai shad. Kada siratu. Dan sirat ada yang baca sirat pakai sin tadi ya. Wa inda siratin was-sirati kunbul baca sin. Ada yang baca zi. Bukan zai ya, tapi antara wa dengan zai. Zi. Kayak orang ngomong wa tapi maksudnya zai. Zui gitu. Itu namanya ismam. Ya itu atawassada zayan ashima. Ya mirip sod dan zai. Sod campur zai. Wasi zi. Jadi sod campur zai. Wassada zayan ashima hala dakhala in khalaq bacanya. Khalaq bacanya. Zihina zirat. Kemana? Ruhunun, pernah baca ruhun ini di surat Al-Baqarah akhir-akhir tuh, ayat 283. Ya. Di mana tentang apa tuh? Wa in kuntum ala safari. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihan. Nabi pernah baca faruhun maqbudah. Pernah baca faruhun maqbudah. Itu Quran Tawatir juga. Wa nun shizu juga nun shizu. Surat awal juz 3. Ya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, itu ya. Surat 2 ayat 259. Di mana tengah-tengahnya kaifanun shizuha thumma naksuha lahma. Nun shizuha. Di mana nun shizuha itu dibaca oleh sebagian qiraat ya. Misalnya Nafi', ya Abu Amr dan lain-lain itu bacanya nun shiruha. Yang baca nun shiruha seperti kita ya Al-Kisai dan lain. Maka kata Syatibi wa nun shiruha zakir wa birra'i ghairuhu wasiliyata sanaduna hadin syamardal. Jadi ada baca nun shizuha dan nun shiruha. Kaza kala tajzi bitaya muhrizu. Begitu juga ada yang bacanya la tajzi di surat 2 ayat 48. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin. Qiraat mutawatir, semuanya gitu mutawatir.